Shalom para kekasih Tuhan, umat tebusan biji mata Allah dari 5 gereja Tuhan di LA, Amerika, dan Semarang. Kita akan sama-sama mulai ibadah raya gabungan kita dengan berdoa. Bapa Maha Kasih, kami menyerahkan akan ibadah raya gabungan ini di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus bekerja melalui puji-pujian yang akan kami angkat. Hadirat-Mu nyata, dan juga kami berdoa Tuhan ketika nanti firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, pengurapan dari tempat maha tinggi turun atas setiap hamba Tuhan, sehingga apa yang akan kami nikmati di dalam ibadah raya ini benar-benar merupakan makanan rohani yang akan meneguhkan manusia batiniah kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah raya bersama ini di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Pada yang minta roti, satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom para kasih Tuhan. Kali ini kita akan membahas riwayat Yusuf. Kita tahu saudaraku, Yusuf adalah seorang yang dipilih oleh Allah secara khusus dan riwayatnya menarik untuk dipelajari. Dan nanti kita secara bersambung 5 khotbah ini akan menjadi satu rangkaian yang akan saling melengkapi dari awal hingga akhir dari riwayat Yusuf. Saudaraku, saya akan awali kisah Yusuf ini dengan membaca Kejadian 37 ayatnya yang ketiga dan keempat. Dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anaknya yang lahir pada masa tuanya.
dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Kemudian ayat 4, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi saudara, kita tahu bahwa kisah Yusuf ini diawali dari perlakuan Yakub yang memang berbeda pada anak yang satu ini. Yusuf dikasihi lebih daripada saudara-saudara yang lain, dari kakak-kakaknya. Nah, dan sampai ditulis di dalam firman Tuhan, jubah maha indah itu dibuat khusus hanya untuk Yusuf. Nah, tentunya ini membangkitkan akan iri hati di hati kakak-kakaknya. Saudaraku, firman Tuhan itu katakan bahwa itu ada di Amsal ya, saya catat di Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh, tetapi iri hati itu membusukkan tulang. Jadi ketika iri hati itu bangkit di hati dari saudara-saudara Yusuf ini, itu mulai membusukkan akan bagian dalam dari mereka. Hati mereka jadi panas dan amarah itu mulai timbul. Pertama, ya cuma sekedar tidak mau menyapa. Tetapi Yusuf adalah satu pribadi yang tulus, polos, naif, terlalu jujur, lugu istilahnya, sehingga ketika kemudian Tuhan memberi mimpi kepada Yusuf, yaitu mimpinya itu ada berkas-berkas gandum, mereka sedang mengikat berkas-berkas gandum, berkasnya punya Yusuf itu tiba-tiba bangkit berdiri, dan yang dilihat dalam mimpi, Yusuf jujur, saudara. Yusuf itu menceritakan apa adanya, apa yang dia dapatkan dalam mimpi itu. Kemudian datanglah berkas-berkas dari saudara-saudaranya itu menyembah berkasnya Yusuf. Nah, konyolnya di sini Yusuf menceritakan hal itu langsung kepada kakak-kakaknya. Nah, akibatnya kakak-kakaknya yang sudah iri, yang sudah benci kepada Yusuf, semakin membenci, saudaraku, semakin marah. Mereka berkata di ayat 8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Saudaraku, kebencian itu terus numpuk di hati dari saudara-saudara Yusuf ini. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya, makin marahlah mereka. Dan itu nanti pada waktunya kita akan bahas di dalam sesi berikut, saudaraku, bahwa sampai ada rencana ingin membunuh adiknya sendiri, yang tapi kemudian nggak jadi, dan akhirnya tega mereka menjual Yusuf itu kepada pedagang budak Midian. Saudaraku, ada mimpi yang lain lagi, dan mimpinya itu ada matahari, bulan, ya, 11 bintang sujud menyembah kepadaku, kata Yusuf. Nah, Yusuf ini terlalu naif ya, terlalu jujur, terlalu polos, sehingga dia menceritakan akan semua mimpi itu apa adanya begitu saja, tanpa dia mikir bahwa hal itu akan membuat saudara-saudaranya makin gak suka. Mimpi pertama sudah mengakibatkan mereka semakin benci, kok ada mimpi lagi, ya diceritakan lagi. Jadi ini hikmatnya, saudaraku, ya ini sebuah pelajaran buat kita, bahwa kalau dapat sesuatu dari Tuhan itu ya didoakan dulu. Haruskah aku ceritakan, kepada siapa aku harus ceritakan? Tapi ya dasar Yusuf masih terlalu lugu, saudaraku, terlalu polos dan jujur. Akibatnya hal itu menjadi sebuah penyebab, pemicu dari kemarahan dari saudara-saudaranya. Nah, saudara, sampai ketika dia menyampaikan itu pada ayahnya, ayahnya juga nggak bisa terima, saudaraku. Ayahnya juga berkata, kok sampai sebegitunya? Saudara, kadang-kadang hal-hal yang dari sorga,
yang dari Tuhan itu memang sulit diterima. Nah, untuk itu nyambungkan yang dari sorga, pesan dari sorga kepada manusia yang memang hidup di dunia dan pikirannya itu belum bisa sampai ke sana, itu butuh hikmat, saudaraku. Dan hikmat itu datang dari Roh Kudus. Nah, ayat 11 ini mengakhiri perikop ini, saudaraku. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi mestinya ayah dari, seperti ditulis ayah dari Yusuf, yaitu Yakub ini, menyimpan dalam hati. Menyimpan dalam hati ini penting, saudara. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa dinalar atau nggak bisa difahami, nggak bisa diterima secara logika saat itu, kalau ini merupakan sesuatu peristiwa yang mimpi itu kan nggak dibuat-buat, saudaraku. Ya harusnya disimpan, nggak perlu direspon. Nah, di sini Yakub menyimpan. Nanti di akhir cerita Yakub tahu bahwa ternyata mimpi ini dari Tuhan. Saudaraku, sampai di sini kita belajar tentang Yusuf. Dan nanti berikut hamba-hamba Tuhan yang lain akan melanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyambung akan firman Tuhan, seringkali hidup diwarnai oleh berbagai peristiwa silih berganti, kadang tawa, kadang tangis. Ada suka, ada pula duka, saudara. Pada umumnya, saat menghadapi pergumulan yang berat, seseorang merasa tertekan dan menderita. Penderitaan makin berat apabila seseorang makin memikirkan masalah yang sedang dihadapi. Tidak jarang akhirnya terbelenggu oleh masalah demi masalah. Hidup menjadi tidak bergairah, sukacita hilang, jauh dari Tuhan. Sedangkan kita ini seharusnya tidaklah demikian. Oleh karena Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil dengan rencana Allah, saudara. Pergumulan hidup Yusuf menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di masa kini, saudara. Dia menghadapi banyak pergumulan yang berat dan nyaris menemui jalan buntu. Tetapi dia seorang yang teguh, percaya, dan belajar melihat rencana Allah dalam hidupnya. Walaupun sulit, tetapi akhirnya dia adalah seorang yang menjadi pemenang, saudara. Ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita renungkan dari kehidupan Yusuf, saudara. Kalau saudara membaca Kitab Kejadian 37 ayat yang ke-12 sampai ke-36, saudara akan menemukan kisah di mana Yusuf, saudara, dalam kejadian itu diceritakan bahwa kakak-kakaknya Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Tetapi mereka akhirnya menjualnya kepada kafilah Ismail, dan kafilah Ismail menjualnya kepada Potifar, saudara. Siapakah Potifar itu? Potifar adalah seorang pegawai istana Firaun atau kepala pengawal raja, saudara. Kalau saya akan membacanya dari Kejadian 37 ayat yang ke-36 terakhir, berkata begini, saudara. Ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi saudara, Yusuf sudah dijual kepada Potifar sebagai kepala daripada istana Firaun, saudara. Apa yang harus kita bisa dapat pelajari dengan kitab Kejadian 37 ini, saudara? Yaitu yang pertama, Yusuf adalah seorang yang berhasil. Kata kunci yang terpenting dari ayat ini adalah tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara bisa melihat Kejadian 39 ayat yang kedua, saudara. Hidup orang percaya adalah kehidupan yang disertai oleh Tuhan senantiasa.
Jikalau Tuhan menyertai, maka ada sesuatu yang terjadi, saudara. Yusuf menjadi berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf adalah seorang yang suka bekerja dan rajin bekerja. Juga disertai Tuhan. Jikalau orang rajin, saudara, bisa berhasil, apalagi ditambah dengan disertai oleh Tuhan. Yusuf memiliki hikmat, kejujuran, tanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya. Bahkan Yusuf mendapat, saudara, kasih daripada orang tuanya. Inilah kelebihan yang didapatkan dari sosok seorang yang bernama Yusuf, saudara. Maka kita tahu kalau kita hidup di dalam dunia ini rajin, maka saya percaya majikan saudara bekerja, pasti mereka akan menyenangi. Dan yang kedua, ingat, kata kunci keberhasilan itu adalah datangnya dari penyertaan Tuhan. Jangan lupakan kunci yang terakhir, yaitu penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan membuat kita menjadi berhasil. Dan yang kedua, saudara, dari kisah Yusuf ini kita belajar, yaitu Yusuf seorang yang menjadi berkat. Kalau dia sudah berhasil, maka bukan saja dia menikmati keberhasilannya, tetapi dia mulai berjalan di dalam hidupnya menjadi berkat. Tidak mudah bagi dunia ini untuk hidup menjadi berkat buat orang lain. Apalagi di dunia negara modern di mana saya tinggal di Amerika, sifat keegoisan, memikirkan diri sendiri jauh lebih penting daripada memikirkan orang lain. Tapi kita bukanlah orang dunia, tetapi kita adalah anak-anak Allah, saudara. Apa yang dilakukan Yusuf? Yang kedua adalah Yusuf seorang yang menjadi berkat. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia, kepala Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkan kekuasaan kepada Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala milik kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Kejadian 39 ayat yang ketiga sampai ke-6. Bukan hanya diberkati, tetapi Yusuf juga memberkati keluarga Potifar. Semua urusan Potifar diserahkan kepada Yusuf untuk dikelola. Di tangan Yusuf, maka aset dan usaha Potifar makin berkembang dan diberkati Tuhan. Potifar meraup keuntungan lebih besar dan dia tidak lagi direpotkan oleh banyak pekerjaan. Orang yang disertai Tuhan apabila bekerja, maka pekerjaan itu juga pasti akan diberkati. Tidak selamanya kehidupan kita akan berjalan lancar, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan melewati yang namanya yaitu godaan atau pergumulan, bahkan kesulitan. Namun tetap belajar untuk percaya dan takut akan Tuhan di dalam segala perkara. Belajarlah untuk makin mengenal rencana dan kehendak Tuhan, karena Dia menyediakan berkat bagi anak-anaknya. Dan Tuhan juga akan memakai anak-anaknya untuk menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita telah melihat bahwa Yusuf berhasil karena diberkati Tuhan. Apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tetapi yang harus kita lihat adalah menyusul keberhasilan Yusuf itu datanglah godaan di dalam hidupnya. Sebagaimana dikatakan di dalam Kejadian pasal 39 ayat 7, selang beberapa waktu
istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Jadi setelah Yusuf berhasil, datang godaan. Demikianlah yang seringkali terjadi. Yang harus kita ingat adalah ketika seseorang berhasil, maka pasti akan datang godaan di dalam hidupnya. Ya, seperti pohon. Ketika pohon itu masih rendah, tiupan angin tidak akan terasa. Tetapi ketika pohon itu sudah tinggi, semakin tinggi, tiupan angin itu akan semakin dirasakan kencang sekali. Dan bila pohon itu tidak kuat, maka pohon itu akan tumbang. Nah, saudara-saudara, demikian pun dengan hidup seseorang. Ketika seorang mencapai kesuksesan, ketika imannya tidak kuat, tidak seperti pohon yang berakar dengan kuat, maka biasanya pencobaan itu akan menghancurkan kehidupannya. Sehingga jangan heran ketika ada banyak orang yang sukses di dalam hidupnya, ya, pekerjaannya, karirnya sukses, hartanya bertambah-tambah. Saudara-saudara, tapi saudara, kalau dia tidak kuat, dia jatuh. Sehingga rumah tangganya berantakan, ya, anak-anaknya jatuh ke dalam narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Dan itulah yang seringkali terjadi, saudara-saudara. Karena orang tersebut sukses tetapi tidak berakar kuat. Nah, karena itu saudara-saudara penting sekali kita memiliki akar yang kuat. Firman Tuhan berkata, berakarlah di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus artinya kita semakin dalam hidup iman kita, semakin mengenal Kristus secara pribadi, semakin erat dengan Kristus. Sehingga kita kuat, saudara, sekalipun ada terpaan angin yang kencang sekalipun, tapi kalau kita kuat di dalam Kristus, maka terpaan angin itu tidak akan merubuhkan iman kita. Nah, itu yang pertama yang kita lihat di sini, saudara-saudara. Yusuf memiliki iman yang kuat sehingga dia tidak jatuh. Yang kemudian kita lihat adalah bagaimana caranya Yusuf bisa kuat, bisa bertahan. Ya. Yusuf kuat, bisa bertahan karena Yusuf tidak kompromi dengan dosa. Sebagaimana dikatakan di Kejadian pasal 39 ayat 9, dikatakan bahwa Yusuf berkata seperti ini, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, bagi Yusuf, dosa adalah dosa dan dia tidak mau kompromi dengan dosa itu. Dia tidak mau memberi kesempatan kepada dosa untuk masuk ke dalam kehidupannya. Karena dia merasakan, dia melihat, dia beranggapan bahwa kalau dia melakukan dosa berarti dia menyakiti hati Allahnya. Dan kemudian di dalam ayat 10 dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yusuf tidak beralasan bahwa ya dia yang membujuk saya. Yusuf tidak mau memberikan kesempatan kepada iblis sedikit pun untuk menghancurkan kehidupannya.
Nah itu, jadi Yusuf tidak kompromi dengan dosa. Dosa adalah dosa. Dan kemudian Yusuf lari, ya, setelah dalam kondisi di mana dia terjebak, Yusuf lari menjauhi godaan itu. Ya, Yusuf sadar bahwa kalau dirinya tetap ada di situ, mungkin dia bisa jatuh ke dalam dosa. Karena itu dia lari. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa roh itu penurut, tetapi daging lemah. Sekuat apapun kita, tetapi kalau kita membiarkan terus-menerus godaan itu datang, kita ada di dekat, ada di situ, maka lama-lama kita bisa jatuh, saudara. Sebab daging itu lemah. Nah, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu karena apa? Karena Hawa memberi kesempatan kepada iblis untuk terus-menerus menggoda dia. Ya. Lama-lama Hawa berpikir bahwa benar juga apa yang dikatakan oleh ular itu. Dan kemudian dia melihat buah pengetahuan baik dan jahat itu memang kelihatannya enak untuk dimakan. Lama-lama dia tergoda juga ketika dia membiarkan godaan itu datang terus-menerus di dalam hidupnya. Tetapi Yusuf menjauhi godaan itu, dia lari menjauhi godaan itu sehingga dia selamat, ya, tidak jatuh di dalam dosa. Walaupun kemudian akhirnya dia difitnah dan kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Memang kadang-kadang pilihan kita terhadap kebenaran itu membawa risiko, ya. Membawa risiko, kadang-kadang risikonya tidak enak, ya, pahit. Nah, tetapi Yusuf lebih memilih kebenaran dengan resikonya itu. Walaupun itu mendatangkan sesuatu yang tidak enak di dalam hidupnya, tetapi dia boleh berbangga karena dia telah memilih melakukan apa yang benar. Dia telah memilih untuk menyukakan hati Allah daripada menyenangkan dirinya sendiri. Dan Yusuf tahu bahwa rencana Allah di dalam hidupnya tidak akan mungkin gagal karena kesulitan yang dia hadapinya. Penjara tidak akan membatalkan rencana Allah di dalam hidupnya. Rencana Allah tetap terus berjalan. Sampai akhirnya Yusuf keluar dari kesulitan yang dia hadapinya. Puji nama Tuhan, melanjutkan pembahasan kisah Yusuf. Pada hari ini khotbah saya beri judul Proses Waktu Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Di dalam kita membahas kehidupan Yusuf, hari ini khusus saya akan membahas bagaimana Tuhan memproses kehidupan Yusuf sehingga rencana Allah digenapi melalui kehidupan Yusuf dan digenapkan di dalam kehidupan Yusuf. Jadi saudara, ada dua hal yang kita perlu perhatikan, bahwa di dalam Tuhan menggenapi rencananya, dia memakai orang-orangnya, dia memakai umatnya, dia memakai orang-orang yang mengizinkan Tuhan untuk memproses kehidupannya sehingga rencana Allah itu digenapi di dalam kehidupannya, dan melalui itu rencana Allah secara keseluruhan digenapi untuk suatu maksud yang lebih besar. Hari ini firman Tuhan akan saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-23, di mana dikatakan di situ, maka juru minuman itu tidak mengingat Yusuf, melainkan melupakannya. Di dalam pasal ini kita melihat bahwa Yusuf masih di dalam penjara, di mana dia dituduh
oleh istri Potifar karena dia melakukan suatu hal yang dia tidak lakukan, tetapi sebetulnya dia difitnah, yang saya percaya sudah dibahas di dalam khotbah sebelumnya. Jadi dimasukkan penjara, dan di dalam penjara itu Yusuf tetap disertai oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kita melihat di sini bahwa di dalam proses pembentukan kehidupan kita untuk menjadi lebih serupa dengan gambaran anaknya, dengan gambaran Kristus, Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, khususnya di dalam kehidupan Yusuf di sini, di mana dia waktu dimasukkan penjara, dia mencoba untuk membantu, mempercepat proses Tuhan itu. Tetapi waktu Tuhan selalu yang terbaik. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, apapun yang kita alami pada saat ini, walaupun itu kelihatannya tidak enak, walaupun itu kelihatannya sulit, walaupun itu kelihatannya susah, namun saudara yang kekasih, kita harus ingat bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita, karena Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya. Saudara yang kekasih, kita perlu memikirkan dua hal di dalam melewati proses yang Tuhan izinkan kita lewati pada saat ini. Seperti Yusuf, walaupun dia mencoba untuk mempercepat waktu Tuhan. Ingat, waktu penantian Yusuf itu 13 tahun sebelum dia menjadi orang kedua yang terhebat di Mesir, di negara Mesir pada waktu itu. 13 tahun bukan suatu waktu yang pendek, tetapi waktu yang cukup panjang bagi kita manusia. Dan bagi Tuhan itu waktu hanya sekejap mata saja. Nah, oleh sebab itu, di dalam proses Tuhan ini, kita perlu melakukan dua hal. Yang pertama, kita harus trust the process. Kita harus berserah atau mengikuti proses yang sedang kita alami pada saat ini. Apa maksudnya? Hal ini bermaksud atau secara sederhana artinya adalah menyerah. Menyerahkan hidup kita, berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa apa yang kita alami ini tidak lepas daripada penguasaan Tuhan. Nah, itu sebabnya saya masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Jadi saudaraku, tidak secara kebetulan kalau firman Tuhan berkata Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita. Seperti Allah menyertai Yusuf, demikian juga Tuhan akan tetap menyertai kita kalau kita trust the process, kalau kita berserah di dalam proses yang sedang Tuhan izinkan kita alami. Yang ketiga dan yang terakhir, percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maksudnya sederhana sekali, apapun yang kita alami, Tuhan tetap bisa mengubah keadaan kita yang jelek menjadi suatu kebaikan bagi kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan itulah yang dikatakan oleh Yusuf di dalam pasal yang ke-50 ayat ke-20, dikatakan demikian kepada saudara-saudaranya. Dia berkata, engkau mereka-rekakannya untuk satu hal yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk hal yang baik, yaitu untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Dan itulah sebabnya saya ingin akhiri dengan mengatakan, proses yang kita alami saat ini bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan tetap menyertai kita dan terus mengerjakan dan menyempurnakan rencananya di dalam hidup kita, dan rencananya yang lebih besar melalui kehidupan kita untuk digenapi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Tangan Allah menyertai kita semua. Puji Tuhan, dalam perjalanan hidup kita ada tangan Allah yang selalu menyertai, menuntun, menopang perjalanan kita. Hidup
tanpa penyertaan Tuhan, pasti akan membuat kita tidak punya arah dan hidup kita akan mengalami kacau balau. Hidup dengan penyertaan Tuhan akan membuat kita terarah dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Di dalam pembacaan ayat firman Tuhan renungan kita bersama-sama melihat bagaimana hidup Yusuf, seorang yang sama sekali tidak menyimpan kepahitan pada saudara-saudaranya yang telah berlaku kejam terhadap dia. Yusuf memandang seluruh perjalanan hidupnya, termasuk ketidakadilan, penderitaan yang dialaminya, sebagai satu proses menuju kegenapan rencana Allah. Yusuf mampu melihat, Yusuf mampu percaya bahwa ada tangan Allah yang menyertainya. Kita melihat, saudara, Yusuf dimasukkan ke sumur, dijual sebagai budak, bekerja di rumah Potifar. Dia difitnah, masuk penjara, dilupakan oleh juru minuman raja, diangkat sebagai penguasa seluruh Mesir. Sungguh satu pengalaman hidup yang sangat tidak menyejukkan, tidak menyenangkan. Penderitaan demi penderitaan dialami sendiri oleh Yusuf. Oleh karenanya, penyertaan Tuhan kita bisa melihat di dalam diri Yusuf adalah bagian yang sangat-sangat penting untuk kita bisa perhatikan. Dan bagaimana penyertaan Tuhan itu pada akhirnya bisa mewarnai perjalanan kehidupan Yusuf. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan inilah yang akhirnya menjadikan Yusuf dapat berhasil, dapat mendapat perhatian dari orang-orang di sekelilingnya. Hidup yang disertai Tuhan akan membawa kepada kesuksesan hidup kita. Tentu kita ingin hidup kita sukses, berjalan dengan baik. Ada pergumulan-pergumulan, tetapi penyertaan tangan Tuhan selalu menguatkan kita. Oleh karenanya, saudara, kita sangat-sangat butuh penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Inilah kerinduan kita. Hidup yang disertai Tuhan juga membuat kita semakin lebih dipercaya melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya Yusuf dipercaya setelah melewati proses yang demikian luar biasa. Yusuf dipercaya oleh Tuhan menjadi Perdana Menteri. Ini luar biasa sekali. Diangkat sebagai penguasa seluruh Mesir. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan yang membuat kita bisa dipercaya melakukan pelayanan-pelayanan ini. Hidup yang disertai oleh Tuhan juga membuat kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yusuf, saudara, dia betul-betul menjaga kekudusan hidup. Tergoda oleh lingkungan hidupnya. Tetapi Yusuf, karena disertai oleh Tuhan, hidupnya betul-betul disertai, dijagai, dilindungi. Betul-betul Yusuf menjaga hidup
kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sangat bersyukur kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, tantangan, kesulitan hari-hari ini. Tapi ingatlah, tangan Tuhan menyertai saudara dan saya dalam mengarungi badai gelombang hidup di tengah-tengah dunia ini. COVID-19 seringkali kita dengar. Setiap hari kita mendengar berita-berita mengenai COVID-19. Ada yang terpapar, terkena mengenai COVID-19 ini. Ada juga yang meninggal. Tapi ingatlah, ada tangan Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Doa saya, Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tetaplah kuat setia di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Haleluya. Marilah kita bersama-sama menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Sekaligus kita akan menutup di dalam doa dan menerima berkat-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hidup kami telah disertai oleh Tuhan. Kami boleh dipercaya untuk kami boleh selalu melakukan perkara-perkara yang benar di hadapan Tuhan. Kami dipercaya, kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap saudara kami yang mendengarkannya dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati. Berkati dalam kebersamaan khotbah hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, baik yang ada di Los Angeles maupun yang ada di Semarang. Tuhan, Engkau yang memberkati kami semuanya. Pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita beribadah kepadanya, maka sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.